Tokoh adat Kelurahan Loto yang saya hormati, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya banggakan, khususnya di Kelurahan Loto. Ini saya hari ini didampingi oleh bapak-bapak yang ganteng-ganteng. Tentunya mungkin ibu-ibu pasti bapak-bapak tanda tanya nih, ini siapa ini yang dulu di depan ini. Ya saya perkenalkan satu-satu. Pak Ali tolong berdiri dulu. Pak Ali Sarif ini anggota DPRD Kota Ternate dari Partai Berkarya, Dapil Ternate Selatan ya. Ini adik paling muda, ini ketua PAN Kota Ternate. Beliau ini pengacara muda. Jadi kalau ada masalah hubungi beliau. Tadi sempat berbicara ini sekretaris PAN Kota Ternate, Bapak Acul. Semuanya di Ternate Selatan nih. Nah ini lagi paling gagah nih, Pak Yuut Amani. Ini ketua PBB Kota Ternate. Dan di samping beliau ini Bapak Zainal dari Partai Berkarya. Ini suka kenal. Ini di samping saya ini wakil saya, Pak Judi Taslim. Jadi tadi saya lihat PSI ada ya, mana? Oh, Bapak itu. Gimana di? Pak Adik Haikal itu, PSI, Ketua PSI Kota Ternate. Jadi beliau-beliau ini yang memberikan rekomendasi yang pada akhirnya saya sebagai perempuan bisa mencalonkan diri menjadi calon wali kota Ternate. Dan sangat berterima kasih kepada bapak-bapak ini yang telah membawa dan bisa berhadapan dengan bapak-bapak dan ibu-ibu pada malam hari ini. Wakil saya Pak Haji Judi Taslim, beliau ini dari birokrasi, beliau mantan Kepala Dinas Pendidikan 8 tahun, pernah menjadi staf ahli pemerintah, dan juga dosen, bahkan dekan hukum. Mungkin di antara bapak-bapak dan ibu-ibu ini mantan murid dari Pak Haji Yudi nih. Ada mungkin ya sebagian anak-anaknya. Baik. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan pada malam hari ini untuk melakukan silaturahmi antara saya dengan Pak Yudi dengan masyarakat Kelurahan Loto khususnya. Ini baru datang, tolong berdiri Pak Sudarno, Ketua PKS Kota Ternate. Jadi ketua-ketua partai yang mengusung Pak saya nih gagah-gagah semua. Betul kata Dada? Saya pewakil juga, saya aneh betara salah lagi, gagah lagi. Jadi ini sudah masuk masa kampanye yang memang hari ini adalah zona Ternate, Pulau Ternate, zona 4 termasuk dalam Pulau Ternate, Ternate Barat dan Kecamatan Hiri. Dan ini kita ambil pertama adalah di Kelurahan Loto. Kemarin saya melakukan pencabutan nomor urut dan memang di situ 3 hari sebelum pencabutan nomor urut saya punya firasat bahwa mudah-mudahan saya dapat nomor 1 karena saya adalah satu-satunya perempuan yang maju. Maka angka ini adalah angka yang spesial menurut saya yang harus saya dapat. Dan alhamdulillah mungkin ini sudah takdir yang di atas. Pada waktu pengambilan nomor urut itu saya yang mengambil paling terakhir. Jadi pada saat KPU memberikan tahapan itu Pak Wakil yang ambil pertama untuk kita 4 kandidat mencabut nomor urut. Jadi Pak Wakil angka 8 berarti paling terakhir, angka yang besar paling terakhir. Kemudian saya cabut terakhir, tidak ada pilihan lagi, ternyata di situ angka 1. Jadi saya tidak bisa memilih, itu angka terakhir. Dan diberikan pada saya alhamdulillah angka 1, satu-satunya perempuan yang diberikan amanah untuk menjadi calon wali kota Ternate yang bisa hari ini hadir di sini berbicara, bersilaturahmi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Tadi semangat dari ketua tim luar biasa, sangat luar biasa untuk membeberkan, menceritakan terkait saya dengan Pak Haji Yudi. Memang benar saya sudah pernah menjadi anggota DPRD 3 periode. Pada tahun 2009 itu saya di Komisi 2 bersama Pak Iswaib. Kemudian tahun 2014 saya menjadi Ketua DPRD Kota Ternate. Dan di situ saya menjalankan tugas selama 5 tahun.
Saya menjalankan tugas selama 5 tahun mengamankan visi dan misi Bapak Burhan Abdurrahman. Sesuai visi dan misi beliau menjanjikan bahwa harus melakukan pembangunan jalan lingkar di 3 kecamatan, Moti, Batan 2, dan Hiri. Dan itu saya kawal sampai pada akhir jabatan saya. Alhamdulillah, Hiri juga jalannya selesai, Batan 2 selesai, walaupun Moti masih aspal biasa belum hot mix, tapi sudah di aspal. Itu tugas dan tanggung jawab kita yang harus kita jalankan. Kemudian 2018 saya masih terpilih lagi sebagai anggota DPRD Kota Ternate. Ini memang luar biasa kepercayaan masyarakat khususnya Ternate Utara, karena saya besar dan lahir di Kecamatan Ternate Utara. Saya terpilih menjadi anggota DPRD di Kecamatan Ternate Utara. Dan pada hari ini saya ambil langkah untuk maju bertarung menjadi calon wali kota, dan saya memilih wakil Pak Haji Yudi. Waktu pertama saya meminang Pak Haji Yudi ini, Pak Haji Yudi belum langsung mau, tapi meminta waktu untuk mungkin istihara, meminta petunjuk. Karena selain saya masih ada Pak Iswan Hasim, ada beberapa calon yang mendatangi beliau, karena beliau ini begini-begini di tengah dan selatan nih luar biasa, Pak Itu Pemasa. Jadi banyak juga yang datang Pinang. Jadi alhamdulillah 1 minggu kemudian beliau memberikan jawaban, dan alhamdulillah beliau bersedia untuk mendampingi saya menjadi calon wakil wali kota. Di sini kami berdua memberikan visi dan misi Seridaya. Seridaya ini memang diambil dari bahasa Ternate. Jadi mendayakan kekuatan sendiri untuk membangun Ternate. Jadi di sini Seridaya sehat, mandiri, berbudaya. Kalau kehidupan kita tidak sehat, tentu masyarakat juga pasti tidak sehat, tidak berjalan dengan baik. Karena ini paling penting, prioritas utama adalah bagaimana itu sehat. Jadi bagaimana masyarakatnya sehat. Kalau pemerintah tidak sehat, tentu berpengaruh kepada masyarakat. Karena pemerintah kalau tidak sehat berarti ya korupsi di situ, kolusi di situ, nepotisme di situ, masyarakat ikut yang korban. Karena pembangunan berjalan tidak lancar tentunya. Nah di sini juga ada mandiri dan berbudaya. Nah budaya ini yang dihususkan kepada Kecamatan Ternate, Pulau Ternate ya, dengan mandiri juga begitu. Jadi di sini ada ibu-ibu berdagang di pasar. Ada banyak ya. Saya sudah pausen. Udah usir bagaimana ibu ini? Oh, dapat usir karena tanpa terdapat. Bayar Leo pausen. Kan terbayar. Jadi di sini kita punya program-program yang akan saya sampaikan. Di sini program pertama adalah program percepatan pembangunan. Karena kita lihat di Ternate, khususnya Kota Ternate, memang kalau kita lihat berkembang itu kebanyakan di Ternate Tengah Selatan ya. Kalau utara dan pulau itu belum ada pembangunan yang signifikan. Tentunya berarti belum ada pemerataan pembangunan di sini. Kalau saya jadi wali kota, insya Allah amanah itu diberikan kepada saya tanya nih, kira-kira apa yang ingin mau dibangun di pulau ini? Contoh, saya contohkan. Kalau kita lihat Stadion Gelora sekarang. Stadion Gelora sekarang kalau misalnya stadion olahraga dibangun di pulau misalnya. Terus yang lama dibuat untuk pelatihan. Karena memang di situ parkirannya sudah cukup macet kalau ada pertandingan. Tapi kalau seandainya 1 poin itu dibangun di Pulau Ternate, pasti membuka pertumbuhan ekonomi yang baru. Kira-kira begitu. Saya contohkan itu. Dan ini saya sudah sampaikan. Saya contohkan, pasti sudah kenal bapak saya ya, Pak Adam Marsoli.
Setiap orang yang calon wali kota pasti meminta pandangan-pandangan beliau terkait pembangunan karena pengalaman beliau sangat luar biasa. Dan saya sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan beliau. Kira-kira kalau kita bangun Gelora di Ternate Pulau itu bagaimana? Beliau sangat merespon sekali. Sangat-sangat merespon. Karena apa? Jangan kita pikirkan biaya. Karena partai pengusung kita nih, terutama yang saya nih berdiri nih, ini partai yang sangat berkuasa di pusat. Tentunya anggaran untuk pembangunan stadion Gelora kemarin ada bantuan dari pusat untuk membangun stadion Gelora kita, tapi anggaran yang kita dapat hanya 3 miliar, kecil sekali, kecil sekali. Padahal daerah lain bisa dapat sampai 12 miliar bahkan 20 miliar. Kenapa? Karena kurang komunikasi, kurang jemput bola. Itulah yang saya katakan. Di sini perlu adanya partai yang bisa berkomunikasi di Jakarta sana. Tentunya sudah paham kan? Paham betul? Nah, tentunya pembangunan yang saya prioritas supaya ada pemerataan pembangunan di sini, ada pertumbuhan ekonomi baru yang tentunya juga mempengaruhi masyarakat di Ternate Pulau. Ada juga program penataan kawasan pasar supaya nyaman, sehat. Saya tahu bahwa di pasar itu tidak ada gudang ya untuk penyimpanan, gudang higienis penyimpanan. Karena kebanyakan semua jual sayur dan apalah busu-busu semua, buang. Kalau kita buat gudang penyimpanan di pasar, ibu-ibu yang pedagang sayur, ikan bisa simpan ikan maupun sayur di situ. Kita buat supaya nyaman, karena diusir-usir oleh Satpol PP. Retribusi pasar juga tidak menumpuk-numpuk yang membebankan kepada pedagang. Karena kadang-kadang si ini minta, si itu minta, si itu minta. Sampai akhirnya ibu-ibu nih yang bapak-bapak yang berjual di pasar nih bayar sampai ulang-ulang. So bayar uang kebersihan harus kasih bersih sendiri. Susu bayar uang bersih-bersih mau gimana? Tuh ndak suruh kasih bersih. Tapi sudah karena tuh takut dapat usir lebih baik tuh angka sudah. Begitu kata ibu-ibu dan pedagang di pasar yang saya pernah jumpai waktu saya masih di Komisi 2. Insyaallah mudah-mudahan apabila amanah ini diberikan kepada kami, maka perlu adanya penataan kawasan pasar yang nyaman, sehat, supaya yang berdagang juga nyaman, masyarakat yang membeli juga nyaman. Mungkin itu. Ya mohon maaf ya, yang lain hujan tanpa nol bunga, 0% bunga. Jadi itu program-program kita. Ada program uang saku, namanya doi jajan. Kadang-kadang anak-anak yang kita khususnya bagi yang kurang mampu ya, kadang-kadang anak-anak ini kalau di sekolah lihat DP tamang belanja kondo terbawa doi jajan, besok ke bawah dong setelah mau pergi sekolah. Betul. Jadi ini yang memang program ini agak sedikit menyentuh ke bawah begitu. Intinya adalah berkeinginan bahwa ada pemerataan pembangunan di Pulau Ternate. Kita tingkatkan apa potensinya, mau wisata, mau budaya, kita harus jaga itu. Karena itu prioritas utama buat saya. Tapi ini semua kecuali saya terpilih sebagai wali kota dan Pak Haji terpilih sebagai wakil wali kota. Maka dari itu, mudah-mudahan silaturahmi pada malam hari ini tanggal 9 nanti mudah-mudahan yang hadir di sini semua ini coblos nomor 1. Insya Allah. Mungkin itu saja Bu dari saya. Pada prinsipnya saya dengan Pak Judi tujuan untuk membangun kota Ternate yang lebih maju, lebih sehat, lebih mandiri dan berbudaya. Terima kasih juga buat aparat kepolisian dan TNI yang sudah menjaga keamanan di Kelurahan Loto. Karena ini keterbatasan sesuai dengan aturan PKPU-nya yang baru bahwa maksimalnya harus 50 orang satu tenda. Jadi mohon maaf ada yang berdiri di luar, sekarang ada hujan dan lain sebagainya, tapi